Selamat sore rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama Bapak Ali Nur Rahmat, pimpinan cabang Ngoro, perihal menuju tata kelola BPR yang baik. Dan itu berkaitan dengan POJK nomor 4/POJK titik 03/2015 tentang penerapan tata kelola BPR. Untuk nanti rekan-rekan, untuk absensinya itu ada di link yang saya berikan di tengah-tengah presentasinya materi Bapak Ali, dan selanjutnya untuk absensinya melalui link tersebut ya rekan-rekan, tidak melalui konfirmasi hadir di chat box. Untuk selanjutnya monggo Pak Ali untuk membawakan materinya Pak. Oke, terima kasih Mas Iwan sebagai moderator ya. Saya di sini didampingi oleh beberapa asisten ya. Nah, ini belakang saya ini asisten lagi cari materi ini. Tapi materinya bukan tata kelola, tapi untuk acara besok. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini mohon maaf terkait Zoom meeting ini waktunya jam 4 ya. Nah, ada beberapa kegiatan yang harus diselesaikan untuk acara besok. Ini kita mengupas beberapa materi terkait dengan tata kelola atau GCG ya. Di sini saya tidak mengurai panjang lebar, karena apa? Kalau terlalu panjang mungkin ibu-ibu juga tidak suka, terlalu lebar juga mungkin bapak-bapak juga tidak suka. Jadi yang sedang-sedang saja ya. Oke, kita masuk ke materi, yaitu menuju tata kelola BPR yang baik. Tata kelola ini kita mengacu pada POJK ya, nomor 4 tahun 2015. Kita masuk ke selanjutnya, yaitu tentang POJK nomor 4 tahun 2015 yang diundangkan pada tanggal 1 April 2015. Tujuannya apa sih? Para OJK ya membuat POJK nomor 4 ini. Ini semua berhubungan dengan terkait perkembangan dari BPR itu, semakin meningkatnya volume usaha dan semakin meningkatnya pula resikonya. Jadi kalau BPR itu volumenya semakin meningkat, otomatis resikonya juga mengikuti. Maka dibentuklah POJK nomor 4 ini sehingga bisa meminim permasalahan-permasalahan yang ada di BPR kita atau BPR yang lainnya. Nah, tujuannya apa nih? Satu, untuk melindungi pemangku kepentingan yaitu stakeholder, meningkatkan kinerja bank, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Penerapan tata kelola juga mencakup nilai-nilai etika yang berlaku umum pada perbankan sehingga diharapkan industri perbankan khususnya BPR semakin dipercaya oleh masyarakat. Jadi BPR juga perlu dipercaya oleh masyarakat, karena selama ini mungkin bank umum ya, masyarakat lebih percaya daripada BPR. Tapi kita berusaha untuk BPR ini bisa semakin dipercaya oleh masyarakat. Kita harus menerapkan tata kelola itu tadi. Prinsip ya, jadi tata kelola atau GCG ini ada 5 prinsip poinnya di sini yang harus dipenuhi ya. Bagi industri keuangan yaitu BPR. Jadi satu, masalah keterbukaan. Yang kedua, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi,
kewajaran. Yang satu, keterbukaan. Ini bukan menguatkan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan proses pengambilan keputusan. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Pertanggungjawaban adalah kesesuaian pengelolaan BPR dengan undang-undang, prinsip pengelolaan BPR yang sehat. Independentasi pengelolaan BPR profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, kewajaran, keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan atau stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan. Terkait dari prinsip-prinsip ini, tata kelola PJK intinya di sini, intinya di 5 poin ini ya. Jadi semua prinsip ini harus dipenuhi oleh BPR. Agar apa sih? Agar masyarakat pada umumnya ya, kalau 5 prinsip ini sudah dipenuhi, maka bank ini bisa dipercaya oleh masyarakat. Karena apa? Deposan itu pun, orang deposan ya, yang punya duit, pasti dia mencari terkait dengan 5 poin ini. BPR ini benar-benar enggak ini terkait dengan keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, kewajaran. Ini sudah 5 ini sudah berfungsi enggak? Kalau itu maka orang-orang deposan yang mau menitipkan uang yang mungkin ya besarannya 500 juta ke atas akan merasa nyaman, tidak takut dan tidak was-was barang bahwa bank itu dalam posisi sudah melakukan GCG. Mungkin itu ya. Selanjutnya next. Penerapan tata kelola BPR. Penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud POJK tersebut paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut. Ini apa ya? Ini item ya yang harus ada di dalam penerapan tata kelola. Harus ada ini, harus dipenuhi. Yang pertama adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi. Yang kedua, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komisaris. 3. Kelengkapan pelaksanaan tugas dan fungsi komite. 4. Penanganan benturan kepentingan. 5. Penerapan fungsi kepatuhan audit intern, audit ekstern. 6. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, batas maksimum pemberian kredit, rencana bisnis, transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan. Next. Terkait dengan tugas dan tanggung jawab direksi, pemenuhan jumlah direksi. Pemenuhan jumlah direksi ini berpedoman pada modal inti. BPR dengan modal inti kurang dari 50 miliar, minimal lebih dari 50 miliar, minimal 3 direksi. Salah satunya direksi kepatuhan. Dan itu sudah diberlakukan di perusahaan kita. BPR dengan modal inti yang kurang dari 50 miliar, minimal 2 direksi. Yang 2, salah satunya harus ada yang menjalankan fungsi kepatuhan. Fungsi kepatuhan itu masuk ke pejabat eksekutif. Next. Tugas dan tanggung jawab direksi. Ini sebagai pengetahuan umum ya untuk teman-teman, apa sih tugasnya para direksi yang ada di Bank Jombang. Nah, ini mari kita baca bersama-sama. 1. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab. Tanggung jawab dan kewenangan direksi bisa dibaca secara gamblang di juga nomor 4 ya. Menindaklanjuti temuan audit rekomendasi dari satuan kerja.
Jadi Bapak Ibu semuanya pasti di dalam kantor masing-masing ya, buker masing-masing pasti ada audit intern yang masuk sebelum OJK masuk. Karena apa? Itu untuk mitigasi risiko kita bila ada permasalahan bisa diselesaikan secara intern. Dari hasil temuan itu maka dilaporkan kepada direksi bagaimana langkah selanjutnya. Yang ketiga, menerapkan tata kelola setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkat atau jenjang organisasi. Jadi tata kelola ini berlaku bukan untuk di pusat dan cabang, tapi berlaku semua organisasi BPR yang masuk dalam lembaga. Yang keempat, memastikan terpenuhnya jumlah sumber daya manusia yang memadai. Otomatis dengan volume yang tinggi dan risiko yang tinggi, maka jumlah SDM pun juga harus mengikuti. Mungkin dulu kita di posisi aset yang di bawah katakanlah 25 miliar ya. Mungkin karyawan kita tidak seperti sekarang. Cukup 50 orang, 30 orang, sampai 50 orang. Tapi dengan aset yang semakin tinggi, maka membutuhkan SDM yang mumpuni. Sehingga kita tidak ketinggalan. Peningkatan SDM ini harus cepat mengikuti zaman terkait dengan perkembangan IT. Yang kelima, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham dalam RUPS. Jadi segala kegiatan yang dilakukan BPR ini semuanya masuk pada tanggung jawab direksi, dan tanggung jawab itu akan diteruskan ke pemegang saham dalam RUPS. Yang keenam, mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai, menyediakan data informasi yang akurat, relevan, tepat waktu kepada Dewan Komisaris. Jadi mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai. Ini bisa berhubungan dengan pegawai ya, job-job itu yang memang benar-benar sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan para pegawai. Next. Dalam posisi tugas dan jawab komisaris ya, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris ini harus berhubungan juga dengan tata kelola tadi, yang poin ketiga tadi, bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris BPR yang modalnya lebih dari 50 miliar, minimal 3 anggota Dewan Komisaris. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling banyak sama dengan direksi. Ini yang paling banyak direksinya ada 3 ya, otomatis ya juga 3 seperti itu ya. Bila modal inti kita lebih dari 80 miliar, maka ada dibentuklah komisaris independen paling sedikit 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Yang modal inti 50 miliar sampai 80 miliar, minimal 1 komisaris independen. Next. Kita masuk pada tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen. 1. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Jadi beberapa poin tata kelola yang dibuat oleh BPR masing-masing terkait dengan SOP atau peraturan SE ya seperti itu dipastikan, atau peraturan OJK apa sudah sesuai enggak BPR ini tugasnya Dewan Komisaris sebagai pengawas. Yang kedua, memastikan direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja.
Jadi dari audit ini yang hasil temuannya itu mungkin disampaikan kepada direksi, dan nanti akan disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai kepanjangan tangan dari stakeholder. Next, kita masuk pada tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris ya. Yang pertama, melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab direksi serta memberikan nasihat kepada direksi. Yang namanya sebagai pengawas ya, otomatis tugasnya mengawasi yang apa dan Dewan Komisaris 1. Wajib mengarahkan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. B. Dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait, melakukan review atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan hal-hal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. C. Dewan Komisaris wajib memberitahukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada OJK selambatnya 10 hari sejak ditemukan pelanggaran atau keadaan tersebut di atas. Next. Dewan Komisaris wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, yaitu paling sedikit terdiri dari 3 etika kerja, waktu kerja, peraturan rapat. Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Next. Yang berhubungan dengan tugas tanggung jawab Dewan Komisaris, ini ada peraturan rapat ya. Rapat komisaris wajib diselenggarakan paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan. Berarti kalau 1 tahun 4 kali ya, harus paling sedikit, lebih dari itu lebih bagus. Yang pertama, rencana bisnis. Ini secara rencana bisnis yang telah dibuat, apa sudah masuk ke sasaran atau belum. Nah, ini bagian daripada evaluasi Dewan Komisaris. Yang kedua, isu-isu strategis BPR. Ada apa ini isu-isu strategis yang perlu dibahas oleh direksi dan Dewan Komisaris. Evaluasi penetapan kebijakan strategis pasti berkoordinasi dengan Dewan Komisaris direksinya. Yang keempat, evaluasi realisasi rencana bisnis BPR. Dari yang satu yang berhubungan dengan poin 1 rencana bisnis, maka poin 4 ini diambil satu kesimpulan, maka akan direalisasikan untuk rencana bisnisnya. Yang poin 4 ya, rapat penetapan rencana bisnis BPR wajib diadakan minimal 1 kali setahun dan dihadiri langsung oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Ini yang Anda bisa harus semuanya hadir kalau penetapan ya rencana bisnis, mau kemana BPR ini, produknya apa, targetnya apa, semuanya rencana bisnis harus dihadiri seluruh Dewan Komisaris. Oke, next. Masih dalam tugas dan fungsi komite ya. Jadi modal inti lebih dari 80 M. Dewan Komisaris wajib membentuk komite audit, komite pemantauan risiko,
Dewan Komisaris dapat membentuk komite remunerasi dan nominalisasi. Pengangkatan anggota komite dilakukan oleh direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Jadi komite audit, komite pemantauan risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris. Oke, next. Pada BPR yang memiliki modal inti paling sedikit 50 juga diwajibkan bentuk satuan kerja audit intern, satuan kerja manajemen risiko dan komite manajemen risiko, satuan kerja kepatuhan. Kita masuk ke kategori ini ya. Jadi di sini di BPR kita sudah ada terkait dengan audit intern, manajemen risiko sudah ada, dan satuan kerja kepatuhan sudah terpenuhi. BPR dengan modal inti kurang dari 50 miliar wajib membentuk pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan. Ini dipegang oleh pejabat eksekutif. Next. Fungsi kepatuhan audit intern, audit ekstern. Fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan. Jadi dari beberapa fungsi kepatuhan yang terkait dengan audit intern tadi, tujuan fungsinya itu apa? Termasuk fungsi kepatuhan tadi untuk pencegahan bila terjadi sesuatu hal itu di dalam pelaksanaan SOP, SE itu ada beberapa mungkin yang tidak melaksanakan itu, maka tugasnya audit intern untuk melakukan audit biar tidak melangkah jauh. Itulah bagian dari fungsi kepatuhan itu terkait dengan pencegahan. Memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan peraturan OJK dan peraturan undang-undang yang lainnya. Jadi SOP yang ada di Bank Jombang ini, peraturan SE juga ini, ketentuan-ketentuan terkait dengan apapun kredit atau tabungan atau apapun semua sudah diatur. Sehingga kalau tidak ada aturan seperti itu, maka akan menimbulkan banyak persepsi yang berbeda dan berisiko. Nah, tugasnya kepatuhan apa? Memastikan kebijakan yang telah ditentukan, ketentuan atau prosedur yang sudah disepakati itu harus dilaksanakan. Nah, tugas semua SOP prosedur semuanya itu, maka yang bagian kontrol itu manajemen risiko dan audit intern. Itu yang memastikan apa benar ini sudah dilakukan. Kita tugasnya keduanya itu sebagai fungsi kepatuhan. Memastikan kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK atau otoritas lain, contohnya Bank Indonesia, BI, Pusat Organisasi Keuangan, PPATK, lembaga simpanan LPS. Jadi kita masih berhubungan dengan pusat OJK, pelaporan BI, analisis transaksi PPATK dan LPS. Kita masih berhubungan dengan itu. Next. Kita masuk ke fungsi audit intern ya. BPR wajib menerapkan fungsi audit intern secara insentif. Struktur organisasi dari audit intern, modal inti lebih dari 50 miliar membuat satuan kerja audit intern. Modal inti kurang dari 50 miliar pejabat eksekutif audit intern. Kepala SKY atau pejabat eksekutif audit intern diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama dengan pertimbangan Dewan Komisaris. Jadi urusan yang ini ada hubungannya dengan Dewan Komisaris ya, karena
bagian daripada Dewan Pengawas terkait dengan tata kelola ini. Dewan Pengarah juga pasti komisaris ini akan melihat peraturan atau undang-undang yang berhubungan dengan perbankan itu sudah dilakukan apa belum. Nah, itu bagian kepanjangan daripada jalan. Next. Penerapan manajemen risiko. Ini manajemen risiko di sini masuk di PJK nomor 13 ya, tentang penerapan risiko. Penerapan manajemen risiko bagi BR yang ditetapkan, ini bisa dibaca ya, PJK nomor 12 mengenai manajemen risiko. BPR wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan BPR. Next. Aspek transparansi kondisi BPR. BPR wajib melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan BPR. Penanganan benturan kepentingan, dalam hal ini terjadi benturan kepentingan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pejabat eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR, dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. Next. Laporan dan penilaian penerapan tata kelola. Laporan pokok pelaksanaan tugas anggota direksi yang membawa fungsi kepatuhan. Laporan khusus mengenai kebijakan dan atau keputusan direksi yang menurut pendapat anggota direksi yang membawa fungsi kepatuhan telah menyimpang dari OJK dan atau peraturan perundang-undangan lainnya. Next. Laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala satuan kerja audit intern atau pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern disertai dengan pertimbangan dan alasan pengangkatan atau pemberhentian. Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia. Laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha BPR. Laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern bagi BPR dengan modal inti paling sedikit 50 miliar. Next. Laporan dan penilaian terhadap penerapan tata kelola. Laporan penerapan tata kelola wajib disusun setiap akhir tahun yang paling sedikit harus memuat. Jadi tata kelola ini setiap akhir tahun harus memuat beberapa poin ini ya. Pelaksanaan seluruh ruang lingkup tata kelola yang disebut di atas dan hasil penilaian self assessment atas penerapan tata kelola BPR. 2. Kepemilikan saham anggota direksi serta hubungan keuangan atau hubungan keluarga anggota direksi dan anggota dewan komisaris, anggota direksi lainnya atau pemegang saham BPR. 3. Kepemilikan saham anggota dewan komisaris serta hubungan keuangan atau hubungan keluarga anggota dewan komisaris dengan anggota dewan komisaris lain, anggota direksi atau pemegang saham BPR. Yang keempat, paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi direksi dan komisaris. Next. Laporan penerapan tata kelola wajib disusun setiap akhir tahun yang paling sedikit memuat tadi. Lanjutannya ya, rasio gaji tertinggi dan gaji terendah, frekuensi rapat dewan komisaris, jumlah penyimpangan intern yang terjadi upaya penyelesaian BPR, jumlah pemerasan hukum upaya penyelesaian BPR, transaksi yang mengandung benturan kepentingan, pemberian dana untuk kegiatan kegiatan politik lainnya. Dari semua laporan tadi, tata kelola tadi wajib disusun ya setiap akhir tahun. Ada apa sih tahun kemarin seperti ini, permasalahannya apa, nah, dicatatlah dalam setiap akhir tahun untuk bahan evaluasi. Next. Laporan penerapan tata kelola disampaikan selambat-lambatnya 4 bulan setelah tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. Berarti 4 bulan, berarti bulan apa? April ya. Terkait dengan penerapan tata kelola disampaikan. Kemana penyampaiannya? Ke OJK, Asosiasi BPR dan Kantor
media atau majalah ekonomi dan keuangan. Next. Loh. Oke, habis ya materinya terkait tata kelola. Mungkin ya dari beberapa poin tadi teman-teman ada yang perlu dipertanyakan, monggo pertanyaannya kita tunggu. Baik, terima kasih Pak Ali untuk materinya. Sangat menarik sekali untuk materi kali ini mengenai tata kelola BPR. Mungkin di sini rekan-rekan ada yang ingin menanyakan seputar materi yang dibawakan oleh Pak Ali. Silahkan, atau ingin menambahkan mungkin silahkan Bapak Ibu untuk bertanya atau ingin sharing begitu. Dan untuk absensi, bagi Bapak Ibu silahkan mengklik link yang ada di chatbox ya Bapak Ibu. Untuk absensi tidak menuliskan kata hadir, karena untuk yang direkap nanti itu berdasarkan yang ada di Google Form tersebut. Baik Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya silahkan, kita tunggu untuk waktunya, ataupun yang ingin memberikan ide ataupun tambahan silahkan. Dan untuk penilaian seputar paparan materi kali ini, untuk linknya juga sudah saya share di grup chat tersebut. Silahkan bagi yang ingin memberikan penilaian untuk mengklik link yang ada di chatbox tersebut. Monggo, apabila ingin bertanya langsung mungkin bisa raise hand. Oke, terima kasih ya. Jadi kita tunggu sampai 15 menit tidak ada pertanyaan ya. Ya, alhamdulillah mungkin teman-teman sudah paham terkait ini, jadi tidak perlu dipertanyakan. Atau mungkin ini waktu sudah agak malam, jadi ya wis pulang ya. Ya mungkin dua itulah. Tidak ada pertanyaan. Semoga materi ini bermanfaat ya, bermanfaat untuk kita semua terkait tata kelola, sehingga apa yang diharapkan oleh POJK ini 2015 ini bisa kita laksanakan sebaik-baiknya, agar BPR kita, termasuk BPR yang masuk dalam kategori masuk GCG ya, sehingga penghargaan terus dapat kita raih, seperti itu. Yang terakhir mungkin saya selaku pembawa materi bila dalam penyampaian saya tadi kurang jelas atau mungkin tidak jelas, ya mohon dijelaskan sendiri ya, bisa dicari belajar sendiri-sendiri, karena materi ini juga sifatnya umum, bisa dibaca sebagai pengetahuan kita atas apa tugas direksi, apa tugas komisaris, apa tugas kepatuhan atau satuan kerja atau audit intern, bisa dibaca masing-masing, karena ini juga berhubungan dengan kita agar kita menjalankan perusahaan ini sesuai dengan harapan kita, yaitu tetap berpegang pada POJK nomor 4 terkait dengan tata kelola. Sampai di sini saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.